Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore kepada Bu Ana. Perkenalkan, saya Erlisa Octavia Sentosa dengan NIM 1132-21058 sebagai perwakilan kelompok 1 yang akan melakukan tugas pengganti presentasi mengenai transactional theory atau cognitive model of stress yang dikenalkan oleh Lazarus dan Volkmann. Pada hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan teori, konsep dari teori, faktor yang mempengaruhi stres menurut Lazarus dan Volkmann, dimensi fisiologis dan psikologis dari stres, dampak dari stres pada individu, serta coping stres yang dikenalkan oleh Lazarus dan Volkmann. Baik, saya akan mulai dengan permulaan pengembangan teori. Pada awal abad ke-14, stres masih dianggap sebagai suatu kesulitan atau penderitaan yang begitu berat. Belum ada penelitian yang dilakukan secara sistematis mengenai stres. Lalu, pada abad ke-17 hingga ke-18 akhir, stres mulai dipahami sebagai kekuatan, tekanan, ketegangan, atau usaha kuat yang diberikan pada sebuah objek material berupa organ tubuh pada saat itu atau pada seseorang yang berpengaruhnya pada kekuatan mental. Jadi, pada abad ke-19, stres mulai dilihat sebagai konsep yang berpengaruh pada permasalahan kesehatan fisik maupun psikologis individu. Nah, pada tahun 1914, penelitian mengenai stres ini sudah dimulai. Peneliti pertamanya adalah Cannon yang mengembangkan mengenai konsep flight or flight response pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 1930 mulai muncul pendekatan untuk memahami stres. Banyak pendekatan yang muncul pada saat itu, tapi tiga pendekatan utama yang dikenal sampai saat ini, yang pertama adalah stress model stimulus atau stres yang berasal dari rangsangan, stress model response atau stres sebagai respon, dan yang ketiga adalah stress model transaksional, stres yang muncul karena interaksi transaksional. Nah, pada hari ini teori Lazarus dan Volkmann akan berfokus pada konsep 3, yaitu stress model of transaksional. Nah, perkembangan teori ini dimulai pada tahun 1960. Nah, Lazarus saat itu masih melihat jika kajian mengenai pemahaman stres itu dilihat dari sisi fisiologis. Jadi, belum ada pandangan psikologis yang melihat bagaimana stres itu berpengaruh pada tubuh. Nah, pada tahun 1966, Lazarus berpendapat jika pemahaman mengenai stres memerlukan pendekatan yang lebih holistik, tidak hanya fisiologis, tetapi juga psikologis. Nah, setelah itu, Lazarus juga mengemukakan pendapatnya lagi jika stres merupakan hasil interaksi atau transaksi antara individu dengan lingkungannya. Jadi, stres tidak hanya muncul dari tekanan fisiologis, tapi stres muncul karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Nah, pada tahun 1984, Lazarus dan Volkmann menyatakan jika stres merupakan kondisi ketika seseorang merasa tertekan karena adanya penilaian yang akhirnya memunculkan pemikiran tidak mampu untuk menghadapi suatu keadaan yang dirasa mengancam atau menantang. Nah, pernyataan ini adalah dasar teori dari transactional theory of stress ini atau cognitive model of stress. Nah, Volkmann juga menegaskan jika appraisal atau proses penilaian merupakan faktor utama yang mempengaruhi
dan menentukan kondisi stres yang dialami oleh individu ketika menghadapi situasi yang berbahaya atau mengancam. Baik, sebelum kita memulai pembahasan pada siang hari ini, ada beberapa keyword yang perlu dipahami untuk mempermudah kita memahami teori ini atau teori transaksional model of stress. Nah, yang pertama, stresor pada teori ini dilihat berdasarkan personal stressor dan environmental stressor. Jadi pada teori ini, stresor itu munculnya karena faktor personal dan faktor lingkungan. Hal ini akan dilanjutkan atau dijelaskan lebih mendetail pada slide mengenai faktor-faktor yang menimbulkan stres. Nah, yang kedua, keyword kedua adalah appraisal atau proses penilaian yang menentukan besarnya stres yang dialami individu ketika menghadapi stresor. Nah, appraisal ini dialami dengan 2+1 tahap, yaitu primary appraisal atau penilaian awal. Tahap kedua adalah secondary appraisal atau penilaian tahap kedua, serta reappraisal atau penilaian ulang. Nah, tahap ketiga ini tidak selalu muncul. Akan ada penjelasan lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, keyword ketiga yang perlu dipahami untuk memahami lebih dalam mengenai teori ini adalah coping. Coping menurut Lazarus dan Volkmann merupakan sebuah metode penanggulangan yang dilakukan ketika menghadapi stres. Nah, coping ini bisa berbentuk emotional based coping ataupun problem focus coping. Akan dijelaskan lebih lanjut pada slide mengenai coping. Nah, jadi terdapat 3 keyword. Yang pertama adalah stressor yang bermula dari personal maupun environment. Yang kedua adalah appraisal atau proses penilaian yang ada 2 tahap, yaitu penilaian awal dan penilaian tahap kedua. Dan ketiga adalah coping, yang berbasis emosi maupun problem. Nah, baik, yang pertama, untuk memahami teori secara lebih dalam, saya akan menjelaskan mengenai primary appraisal. Nah, primary appraisal ini termasuk pada cognitive appraisal atau 2 tahap penilaian utama. Nah, primary appraisal merupakan proses penilaian awal ketika mengalami suatu peristiwa. Jadi, bagaimana individu menilai secara langsung peristiwa tersebut. Penilaian yang dilakukan individu akan berpengaruh pada respon emosional yang ditimbulkan oleh individu pada saat tersebut. Nah, primary appraisal ini muncul dengan 3 tahap. Yang pertama adalah irrelevant. Ketika individu menilai suatu tersebut irrelevant atau tidak berhubungan dengan individu tersebut, situasi tersebut tidak memiliki ancaman atau konsekuensi. Jadi kayak ya udah kamu cuma situasi biasa gitu. Nah, tahapan kedua atau yaitu benign positif. Ini muncul ketika situasi tersebut dinilai individu positif atau netral dan tidak menimbulkan ancaman. Begitu. Nah, tahap ketiga yaitu stressful appraisal. Stressful appraisal ini muncul ketika individu menilai situasi tersebut dapat menimbulkan ancaman. Ancamannya itu berbentuk 3 hal, yaitu kerugian atau kerusakan yang menurut individu situasi tersebut
akan membahayakan telah membahayakan individu tersebut. Nah, yang kedua adalah ancaman atau threat muncul ketika individu khawatir akan hal buruk yang akan terjadi yang mengikuti peristiwa tersebut. Saya izin untuk charger laptop sebentar, Ibu. Nah, kemudian bentuk ketiga adalah tantangan atau challenge. Jadi individu menilai bahwa situasi tersebut itu dapat diatasi dan menguntungkan untuk pembelajarannya lebih lanjut. Nah, gampangnya irrelevan itu ketika individu kayak nggak peduli dengan situasi tersebut. Aku nggak ngerasa terpengaruh dari situasi tersebut. Nah, kalau benign positif itu individu melihat oh situasi ini kayak menguntungkan ya buat aku gitu aja, kayak nggak akan berdampak apa-apa ke aku. Nah, kalau stress for appraisal ini itu ketika individu menilai bahwa situasi tersebut bisa menimbulkan ancaman. Ancamannya bisa berbentuk kerugian atau gampangnya situasi tersebut sudah membahayakan individu. Yang kedua adalah ancaman atau kekhawatiran. Kalau individu itu mikir, oh ada hal buruk nih yang muncul dari peristiwa ini. Dan yang ketiga adalah tentang individu merasa situasi tersebut bisa mengembangkan dirinya. Nah, kemudian ada secondary appraisal. Nah, secondary appraisal merupakan proses penilaian yang dilakukan setelah tahapan primary appraisal. Jadi, merupakan tahapan kedua dalam proses penilaian stresor. Nah, individu akan menilai apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut. Nah, tahapannya dari secondary appraisal ini ada 3 juga. Yang pertama adalah pertimbangan strategi coping. Individu akan menimbang coping apa, metode apa yang dapat ia gunakan untuk menanggulangi situasi tersebut. Tahapan kedua, individu akan menilai efektivitas dari coping yang yang sudah ia miliki sebelumnya. Dan yang ketiga adalah tahapan penilaian konsekuensi. Jadi individu menilai baik buruknya coping yang sudah ia miliki sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah reappraisal atau proses penilaian yang terjadi setelah tahapan cognitive appraisal atau primary dan secondary appraisal tadi, yang dilakukan untuk mengubah atau memperbarui penilaian individu berdasarkan informasi baru atau perubahan konteks situasi. Nah, reappraisal ini berlangsung dengan 3 tahap. Yang pertama itu perubahan penilaian, jadi individu melihat situasi itu tidak membahayakan lagi. Nah, yang kedua, sumber informasi yang didapatkan individu juga dari tahapan dari appraisal ini. Individu mendapatkan informasi baru mengenai situasi tersebut dari orang yang berbeda akan terjadi appraisal. Nah, yang ketiga adalah defensive reappraisal, di mana individu ini akan menolak penilaian yang sudah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya akan
akan saya jelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi stres menurut Lazarus dan Volkmann. Sebentar. Nah, menurut Lazarus dan Volkmann, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi munculnya stres dalam individu. Yang pertama adalah faktor personal yang berkaitan dengan komitmen dan keyakinan. Yang kedua adalah faktor situasional yang berkaitan dengan novelty, predictability, dan even uncertainty. Yang ketiga adalah faktor temporal yang berkaitan dengan immersion, durasi, temporal uncertainty, dan ambiguitas dari suatu peristiwa. Nah, faktor personal ini berkaitan dengan komitmen dan keyakinan. Komitmen sendiri merupakan suatu penilaian yang mengekspresikan pentingnya atau kebermaknaan suatu hal bagi individu. Nah, semakin dalam komitmen seseorang pada suatu hal, maka semakin rentan ia merasakan ancaman jika hal tersebut terancam. Misalnya, aku merasa jika lipstikku ini penting bagi aku. Nah, jika dia terancam, misalnya habis atau hilang atau ketelisut, pasti aku juga akan stres gitu. Nah, yang kedua, misalnya aku merasa jika tripod ini tidak terlalu penting. Jadi misalkan dia hilang pun, aku tidak akan terlalu stres. Nah, faktor personal kedua adalah keyakinan. Nah, keyakinan merupakan cara berpikir yang terbentuk secara pribadi atau bersama, yang dipengaruhi oleh budaya, yang akan membantu individu untuk memahami kenyataan dan arti dari suatu interaksi. Nah, keyakinan ini dapat berbentuk keyakinan pribadi atau personal control atau keyakinan atas sesuatu yang spesifik. Contoh dari keyakinan pribadi adalah internal locus of control yang berkaitan dengan keyakinan individu. Nah, keyakinan individu. Jadi, bagaimana individu menilai dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah keyakinan atas suatu hal spesifik atau specific control yang berkaitan dengan external locus of control, di mana peristiwa seperti takdir atau keyakinan mengenai takdir maupun keberadaan Tuhan itu sangat berpengaruh pada munculnya stres dalam individu. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi stres menurut Lazarus dan Volkmann adalah faktor situasional. Nah, faktor situasional ini berkaitan dengan karakteristik peristiwa yang berpotensi memicu stres. Nah, faktor situasional ini meliputi adanya novelty atau perbaruan peristiwa yang dialami oleh suatu individu. Jadi peristiwa itu benar-benar baru dialami oleh individu. Misalnya kecelakaan atau sakit kanker pertama kali. Nah, individu ini cenderung bisa mengalami stres ketika ia mendapatkan peristiwa baru tersebut. Nah, yang kedua adalah predictability atau bagaimana peristiwa tersebut dapat diantisipasi oleh individu. Nah, menurut Lazarus dan Volkmann, ada 2 hipotesis yang dapat dilihat untuk memahami predictability ini. Yang pertama adalah hipotesis bagaimana peringatan awal
awal muncul dan membuat individu aman dari stresor atau safety signal hypothetical. Jadi, safety signal hypothetical ini hipotesis yang beranggapan jika terdapat peringatan awal atau alarm awal dari suatu peristiwa, itu akan mengurangi stres dari individu. Nah, yang kedua adalah hipotesis bagaimana suatu peristiwa tersebut memiliki waktu untuk diantisipasi. Jadi, ketika individu dapat mengantisipasi peristiwa tersebut, itu dapat mengurangi stres. Nah, predictability ini dipengaruhi oleh kemampuan diri untuk mengontrol lingkungan dan feedback yang didapatkan dari lingkungan. Contoh dari predictability ini, seorang karyawan yang tahu jika ia akan menghadapi evaluasi tahunan. Nah, meskipun stres, predictability ini bisa memberinya waktu untuk mengumpulkan data-data ataupun menyiapkan dokumen yang ia perlukan dan berlatih presentasinya. Nah, dengan persiapan yang baik ini, dampak stres dapat dikelola dengan baik oleh karyawan tersebut. Nah, faktor ketiga yang muncul dalam faktor situasional adalah event uncertainty. Nah, event uncertainty ini merupakan kondisi ketidakpastian dari suatu peristiwa yang dapat memunculkan penilaian secara subjektif dan perasaan terancam. Nah, event uncertainty ini dapat dijelaskan dengan secara gampangnya kondisi di mana individu tidak memiliki informasi yang jelas mengenai suatu peristiwa tersebut, termasuk apa penyebabnya, apa hasilnya, berapa durasinya. Nah, ketidakpastian ini dapat memicu kecemasan. Nah, contoh yang dapat diberikan adalah individu menunggu hasil tes medis. Jadi dia habis tes medis dan dia menunggu gitu. Nah, ia tidak akan tahu penyakit apa yang muncul dalam dirinya setelah hasil tes tersebut ataupun berapa lama durasi yang diperlukan karena pasti ada pasien-pasien lainnya gitu. Nah, yang ketiga adalah faktor temporal yang meliputi innocence, durasi, temporal uncertainty, dan ambiguitas. Innocence sendiri berkaitan dengan seberapa dekat peristiwa tersebut seberapa dekat waktu antara peristiwa tersebut dan respon otak untuk menanggapinya sebagai stresor. Gampangnya seperti itu. Nah, innocent ini terdapat 4 threshold dari innocent. Yang pertama, jika ketika individu mengalami menghadapi stresor, 5 detik pertama, individu tidak akan merasa sadar sepenuhnya. Nah, pada 30 hingga 60 detik selanjutnya, individu memiliki ruang atau waktu untuk memahami ancaman yang ditimbulkan dari stresor tersebut. Nah, pada menit ketiga sampai menit kelima, individu mampu menilai dan mengembangkan respon coping yang sudah ia miliki sebelumnya. Nah, pada menit ke-20 akan muncul rasa sakit atau penolakan dari individu tersebut. Itu jika stresor muncul secara tiba-tiba. Misalnya, stresornya udah tahu nih, kayak jadwal UAS. Nah, tidak ada kayak threshold pakem seperti ini pun juga nggak pakem-pakem banget, cuma lebih innocent ini melihat seberapa deadline dari peristiwa tersebut. Jadi misalkan semakin dekat deadline, semakin stres individu gitu.
Nah, yang kedua adalah durasi. Nah, durasi ini mengacu pada seberapa lama stresor atau peristiwa yang memicu stres itu berlangsung. Jadi, stres yang berlangsung singkat atau akut akan memiliki dampak berbeda dengan stres yang berkepanjangan atau stres kronis. Nah, contoh dari stres akut ini atau stres yang memiliki durasi singkat adalah terjebak kemacetan ketika pulang dari kampus. Nah, berbeda dengan stres kronis yang contohnya adalah individu masuk ke dalam lingkungan toksik dalam pekerjaan, tapi dia juga memiliki tabungan sebagai sandwich generation. Nah, itu kan ada banyak faktor yang berakibat dia mengalami stres yang lebih panjang daripada kemacetan tadi. Nah, yang ketiga adalah temporal uncertainty atau ketidakpastian waktu kapan datangnya suatu peristiwa itu terjadi. Nah, kondisi ketika individu menunggu ini akan berkaitan dengan peningkatan gairah pada awal peristiwa dan penurunan pada akhir peristiwa. Jadi kondisi tidak pasti ini akan melelahkan dan memicu kecemasan dari individu. Contohnya, seseorang pasien diberitahu jadwal operasi dia. Nah, dia itu tidak tahu terjadi kapan tanggal fix dari operasinya, sehingga dia dalam kondisi siap terus-menerus sampai dia mendapatkan jadwal pastinya gitu. Nah, jika jadwal pasti udah muncul, stresnya akan berkurang dan akan terkonsentrasi pada hari-hari mendekati jadwal tersebut. Yang keempat adalah ambiguitas atau kurangnya informasi yang jelas mengenai kemunculan kapan akan terjadi dan kapan peristiwa tersebut serta mengapa dan bagaimana tersebut dapat menjadi stresor bagi individu. Nah, ambiguitas ini dapat menjadi sumber stres ketika individu tidak bisa membuat penilaian yang akurat terhadap situasi tersebut. Contohnya, ketika individu mendapatkan email dari atasannya yang hanya berisi, tolong temui saya besok pagi. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan. Hal tersebut, email yang kurang jelas tersebut dapat menjadi stresor individu karena dapat meningkatkan stres individu karena individu kurang informasi mengenai kejelasan dari peristiwa tersebut. Nah, ketika individu menerima email lebih jelas, misalnya, tolong temui saya besok pagi, mari kita bicarakan proyek baru yang sedang kamu kerjakan. Hal tersebut atau informasi yang jelas tersebut akan mengurangi spekulasi negatif yang dapat memunculkan stres pada individu. Nah, selanjutnya kita akan melihat dinamika fisiologis dan psikologis dari stres. Nah, dinamika fisiologis dan psikologis stres menurut Lazarus dan Volkmann ini juga dipengaruhi penelitian sebelumnya. Dapat secara jelasnya itu ada di dinamika fisiologisnya. Nah, Lazarus dan Volkmann masih mengadaptasi konsep General Adaptation Syndrome yang dikemukakan oleh Selye untuk menjelaskan dinamika fisiologis dalam stres. Nah, menurut Selye, General Adaptation Syndrome ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah alarm reaction atau respon awal yang memiliki 2 fase, yaitu fase
shock seperti penurunan suhu tubuh dan tekanan darah, dan fase counter shock atau upaya fight yang dimunculkan dari sistem fisiologis. Nah, yang kedua adalah fase state of resistance. Jadi, di mana individu ini beradaptasi secara alami dari fase counter shock. Jika stres tersebut masih terus-menerus berlanjut. Nah, individu akan terus mempertahankan fungsi flight dalam dirinya. Kemudian, tahapan ketiga adalah tahapan exhaustion. Exhaustion atau kelelahan yang akan memicu penyakit pada individu ketika menangani dan mempertahankan fungsi flight tersebut. Selain itu, Lazarus dan Volkmann juga menjelaskan jika terdapat pola hormonal yang berkaitan dengan stres. Nah, pola hormonal ini dipengaruhi oleh sistem hipofisis, gonad, hormon pertumbuhan, serta jenis stresor fisik yang dialami oleh individu. Nah, secara psikologis, Lazarus dan Volkmann menjelaskan ada 3 dinamika yang terjadi pada individu ketika menghadapi stres. Yang pertama adalah cognitive appraisal atau tahapan awal ketika atau dinamika psikologis ketika individu menilai suatu makna dari peristiwa. Nah, yang kedua adalah emosi, dinamika psikologis yang muncul karena hasil dari proses cognitive appraisal tadi. Nah, emosi ini mencerminkan cara individu menginterpretasi atau menilai peristiwa tersebut, dan emosi ini dapat mempengaruhi proses kognitif dan pengambilan keputusan untuk melakukan coping apa yang dapat digunakan oleh individu dalam menghadapi situasi stres. Nah, yang ketiga adalah dinamika psikologis yang berkaitan dengan coping atau upaya kognitif dan perilaku yang dilakukan untuk mengelola tuntutan stres. Nah, fokus coping ini adalah pengelolaan masalah atau mencari informasi atau mengambil tindakan langsung, dan fokus pada emosi, yaitu ketika individu berupaya untuk mengatur respon emosinya. Nah, selanjutnya adalah dampak stres. Nah, menurut Lazarus dan Volkmann, stres ini berdampak pada 3 hal dalam individu. Yang pertama adalah fungsi sosial. Jika stres dirasakan dalam jangka pendek atau dengan durasi yang pendek, dampak stresnya ini bisa mempengaruhi produktivitas dan mengelola tuntutan dari suatu peristiwa. Jadi misalnya, dampak stres secara pendeknya ketika individu mengalami stres, kita lihat dari durasi hari, individu tersebut akan ketika mengalami stres akan berpengaruh produktivitasnya. Nah, selain itu, individu juga akan kesulitan untuk mengelola tuntutan dari suatu peristiwa. Nah, jangka panjang dari stres ini, stres yang dialami oleh individu adalah individu kesulitan untuk memenuhi peran sosialnya. Nah, jika digambarkan, dampak stres ketika dilihat dalam jangka pendek, individu ketika mengalami stres kesulitan untuk berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya. Jadi dia menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nah, ketika stres tersebut terus-terusan berlangsung, individu kemungkinan besar akan hilang dari lingkungan sosialnya dan tidak memedulikan lingkungan sosialnya lagi. Nah, yang kedua, dampak stres secara psikologis. Stres ini dapat memunculkan emosi positif seperti harapan,
maupun emosi negatif seperti ketakutan atau kecemasan, tergantung dari penilaian yang dilakukan oleh individu tersebut. Nah, ketika individu pernah mengalami situasi yang menyebabkan stres secara berulang kali dan tidak dapat dikontrol, nah, individu akan terjebak pada perasaan learn helplessness, yaitu pola pikir atau perasaan yang mengunci individu tidak bisa keluar dari situasi tersebut. Nah, hal tersebut, perasaan tersebut akan berpengaruh pada kesejahteraan psikologis. Nah, yang ketiga, dampak stres secara fisiologis adalah stres, emosi selain berpengaruh pada general adaptation syndrome tadi juga dapat berpengaruh dengan munculnya penyakit lainnya seperti GERD gitu. Nah, meskipun banyak orang yang berbicara mengenai jangan stres-stres, nanti kamu lambungnya kambuh. Itu belum terdefinisikan secara jelas dari penelitian pada saat zamannya Lazarus dan Volkmann. Nah, selain itu, secara fisiologis akan muncul reaksi neurokimia, perilaku beresiko, dan juga penghambatan perilaku adaptif. Reaksi neurokimia ini reaksi dengan hormon-hormon yang ada di otak dan tubuh. Kalau perilaku beresiko ini contohnya adalah ketika individu mengalami stres yang berkepanjangan, ia lebih beresiko untuk melakukan pelepasan coping stres dengan cara merokok ataupun mengkonsumsi alkohol. Nah, jika dilihat dari fisiologis penghambatan perilaku adaptif itu ditunjukkan dengan individu yang ketergantungan dengan rokok dan alkohol tadi untuk menanggulangi stresnya. Nah, selanjutnya adalah coping stress. Menurut Lazarus dan Volkmann, coping merupakan perubahan konstan pada usaha kognitif dan perilaku untuk mengatur kebutuhan eksternal atau internal yang dinilai melebihi kemampuan individu. Jadi, coping stress ini muncul setelah kognitif appraisal tadi dan dinamika psikologisnya muncul usaha kognitif yang menilai apakah situasi tersebut ini bisa aku tanganin atau enggak gitu. Nah, coping sebagai proses tidak muncul secara acak. Nah, coping ini berdinamika dengan meninjau hubungan antara individu dengan lingkungannya. Jika terjadi perubahan hubungan antara individu dan lingkungannya, akan terjadi proses reappraisal tadi yang pasti mempengaruhi proses coping selanjutnya. Nah, coping stress ini menurut Lazarus dan Volkmann bersumber dari kesehatan dan energi yang dimiliki oleh individu, kepercayaan positif yang dimiliki individu terhadap dirinya sendiri, kemampuan penyelesaian masalah yang dimiliki oleh individu, kemampuan bersosialisasi individu, atau kemampuan untuk meminta tolong dari individu tersebut. Nah, selain itu, dukungan sosial juga dapat menjadi sumber dari coping. Nah, yang tidak kalah penting menurut Lazarus dan Volkmann adalah materi yang dapat menjadi sumber coping dari individu. Oke, nah
Lazarus dan Volkmann sendiri menjelaskan jika coping stress ini terfokuskan pada dua hal, seperti yang dijelaskan tadi pada awal presentasi, yaitu problem focus coping yang berfokus pada permasalahan yang dihadapi oleh individu. Jadi, individu menghindari atau mengurangi stres dengan cara menghadapi secara langsung masalah yang terjadi. Gitu. Nah, kalau emotion focus coping, individu ini melibatkan emosi dalam menyelesaikan stresnya. Nah, dilakukan oleh individu ketika nggak ada lagi cara yang dapat dia lakukan untuk menghadapi sumber stresnya tersebut. Jadi, individu berfokus untuk mengolah emosinya agar tidak terlarut dalam stresor tersebut sehingga ia bisa beradaptasi. Nah, hambatan penggunaan sumber coping menurut Lazarus dan Volkmann itu ada 3, yaitu personal, berbentuk perilaku, tindakan, atau perasaan yang dimiliki oleh individu, lingkungan yang dapat dilihat dari bagaimana lingkungan individu merespon penilaian yang dilakukan oleh individu tersebut pada stresor. Jadi, apakah lingkungan tersebut judgmental atau lingkungan tersebut lebih mendukung individu untuk bangkit kembali. Nah, yang ketiga adalah ancaman yang didapatkan individu untuk melakukan coping tersebut. Nah, kalau digambarkan dengan bagan, teori Lazarus dan Volkmann, saya bisa gambarkan dengan bagan yang ada di layar. Yang pertama adalah stresor yang muncul karena personal atau environment stressor tadi yang dipengaruhi oleh faktor personal, faktor temporal. Nah, kemudian stresor tersebut akan berpengaruh pada appraisal. Stresor tersebut akan dinilai pada proses appraisal. Nah, proses appraisal ini dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu primary appraisal, tahapan awal, apakah situasi mengancam atau tidak. Lalu secondary appraisal itu berpengaruh dengan apa coping yang harus aku lakukan untuk menghadapi stresor tersebut. Nah, setelah melakukan penilaian akan muncul dinamika-dinamika yang dialami oleh fisiologis serta psikologis dari individu, dan individu tersebut akan memunculkan coping response. Nah, coping response ini bisa berbentuk emotion focus coping atau mengelola dirinya sendiri agar tidak terlarut dalam stresor tersebut, atau problem focus coping. Jadi ia menghadapi langsung masalah yang stresor yang ia terima gitu. Nah, sebelum itu, appraisal sendiri dipengaruhi dan mempengaruhi juga sumber dari coping. Apakah karakteristik individu itu bisa dijadikan sebagai penilaian awal, serta karakteristik lingkungan yang stabil juga dapat mempengaruhi penilaian individu terhadap suatu stresor. Nah, kita kembali lagi ke coping respon. Nah, coping respon ini bisa memunculkan durasi berapa lama stresor yang akan dirasakan oleh individu. Nah, ketika stres dirasakan secara singkat, dampak yang bisa dilihat secara pendeknya itu perasaan lega ketika coping dapat menyelesaikan stres, dan mood yang lebih stabil, ataupun perasaan lega yang berkurang ketika individu tidak bisa menghilangkan stres, dan
mood yang kurang stabil ketika coping tersebut tidak menyelesaikan stresor yang ia hadapi. Nah, secara jangka panjangnya, coping response ini juga berpengaruh pada kesehatan fisik, kesehatan mental, serta kepuasan hidup dari seorang individu. Nah, tetapi long term outcomes ini bisa dipengaruhi dan dinilai ulang ketika terdapat informasi baru yang dimiliki oleh individu. Nah, itu. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan serta kelompok kami gunakan. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih juga karena Bu Ana telah berkenan untuk menerima tugas pengganti saya, serta memberikan saya kesempatan untuk menggantikan nilai saya. Semoga presentasi yang telah saya sampaikan dapat menjelaskan teori Lazarus Stokman ini dengan baik. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan dan mohon masukannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.